Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita di segmen review motor ya. Di belakang kita ada sebuah motor yang barangkali menurut Anda asing. Apa itu? Yaitu adalah Suzuki Next 2. Nah, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang motor ini. Simak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah, ini adalah Suzuki Next 2. Jadi ini adalah generasi ketiga ya, kurang lebih dari Suzuki Next, dimana yang pertama itu adalah Suzuki Next Carbu. Kemudian tanpa merubah model dia dibekali dengan mesin injeksi. Kemudian lahirlah Suzuki Next yang generasi ini, generasi kedua, dengan mesin injeksi 115 cc. Kalau di modelnya sih ini adalah generasi kedua ya, tapi kalau dilihat dari sejarah mesin ini sudah generasi yang ketiga. Jadi injeksi tahun ini adalah tahunnya tahun 2018. Nah, kita akan coba membedah ya. Jadi mereview motor ini setelah 3 tahun pemakaian ya. Jadi bagaimana kualitas motor ini setelah kurang lebih 3 tahun pemakaian ya. Maklum kita belum sempat atau belum ada kesempatan untuk mereview kondisi barunya. Nah, kita sekarang akan mereview kondisi bekasnya setelah 3 tahun pemakaian. Oke, ini adalah Suzuki Next 2 ya, yang elegan. Jadi dia satu warna, hitam dop. Kemudian untuk emblemnya itu sudah pakai emblem timbul Next 2. Kemudian untuk seri ini belum ada port chargernya ya, jadi masih kosongan seperti kebanyakan Matic pada umumnya. Nah, kembali lagi ke masalah bodi, kita cermati dulu secara umum bodinya. Kalau masalah bagus atau tidak itu masalah selera ya. Cuma menurut saya yang cukup mengganggu pemandangan ya, atau menurut saya itu kurang pas, itu adalah ini bagian batoknya. Ini menurut saya terlalu kecil bila dibandingkan dengan bagian ini ya, punggung atau apa inilah. Jadi seandainya ini dibuat lebih besar sedikit itu tentu lebih ganteng gitu ya. Jadi ini menurut saya terlalu kecil, tapi sekali lagi itu masalah selera. Kemudian untuk masalah headlamp menurut saya cakep, sudah bagus. Dilihat dari samping juga sudah lumayan bagus. Cuma kalau ini asli ketekuannya itu terlalu, menurut saya terlalu ekstrim ya. Seandainya bisa dibuat lebih landai sedikit, tapi nggak tahu ini sudah sesetan atau masih asli. Nanti bagi yang tahu bisa konfirmasi. Kemudian kalau dilihat dari belakang, Suzuki Next 2 ini juga sangat cakep modelnya. Jadi untuk masalah desain, saya kira menurut saya ini pandangan subjektif saya yang perlu direvisi barangkali. Ini di batok ini yang sepertinya masih mempertahankan desain Next 1 ya. Bu, ini dibesarkan sedikit jadi biar kesan gagahnya dapat. Nah, itu masalah bodi. Sekarang kita coba masalah ini ya, build quality product buat quality product. Jadi kualitas bahannya susah bener ngomong bahasa Inggris ya, ini vlog besok. Jadi kita berbicara bahasa Indonesia saja. Jadi kita berbicara masalah bahan ya. Jadi kualitas bahan dari Suzuki Next ini boleh dibilang menurut saya itu di atas, ya boleh dibilang malah justru di atas rata-rata Matic pada umumnya ya. Kalau boleh saya nyebut, ini bahkan lebih bagus dari material dari punya Honda ya. Jadi dia lebih tebal, kesan kokohnya dapat ya. Jadi kalaupun ini sudah 3 tahun pemakaian, jadi tidak kelotok-kelotok ya, jadi masih kuat. Kemudian velgnya juga lebih kuat ya dibandingkan dengan, mohon maaf ya saya nyebut merek, punya Yamaha yang terkenal lebih mudah peyang kalau kena jeglongan. Kemudian
skoknya ini juga sepertinya lebih besar dari punya Yamaha. Ini mungkin standarnya punya Honda ya. Ini untuk kaliper depan standar 1 kaliper, dan menurut saya ini sudah sangat cukup untuk membantu pengereman dari Suzuki Next 2 ini. Untuk mesin dia 115 cc injeksi, dan secara umum performanya menurut saya ini jauh lebih baik daripada ya saya pernah coba pakai Mio J yang 115 cc. Ini tarikannya lebih baik. Jadi kalau boleh dibandingkan dengan misalkan Honda Beat, ini ya boleh dibilang malah justru lebih baik ini juga. Kalau Honda Beat itu kan 110 cc, ini 115 cc. Jadi tenaganya itu lebih ngisi dari atas ke bawah. Kita belum sempat nyoba top speednya ya, tapi perkiraan saya untuk mencapai 100 km per jam itu mudah, atau bisa lah. Ini shock belakangnya dia lebih panjang dibanding yang punya Yamaha, dan ini kulirnya ini lebih rapat, jadi karakternya lembutnya itu lebih dapat. Untuk masalah kenyamanan ini lumayan ya Next 2 ini. Nah kemudian ini adalah Matic entry level punya Suzuki yang barangkali di pasaran itu tidak banyak ditemukan ya. Jadi memang ini pasaran penjualannya, market share-nya itu tidak sebaik Honda dan Yamaha. Jadi wajar kalau motor ini jarang ditemui di pasaran. Padahal sebenarnya motor ini menurut saya ini adalah motor yang bagus ya. Desainnya juga lumayan, mesinnya juga bagus, suspensinya juga nyaman, kualitas bahannya juga bagus. Sebenarnya tidak ada masalah di produknya ya. Jadi cuma memang ya sekali lagi karena Suzuki brandingnya tidak sekuat Honda dan Yamaha, maka wajar motor ini tidak begitu laris di pasaran. Tapi kalau jenengan bukan fanatik merek ya, bukan FBJ, fans boy Yamaha, maupun FBH, fans boy Honda, maka motor ini bisa dijadikan sebuah pilihan ya. Jadi motor entry level yang punya quality produk yang bagus ya, bahan-bahan yang bagus, kemudian juga nyaman digunakan, mesinnya juga oke, dan minim keluhan ya. Nah itu. Nah, sekarang berbicara masalah harga ya, Suzuki Next 2 ini di pasarannya, ini kita berbicara di daerah Solo sekitarnya ya, tahun 2018 itu ditawarkan di angka antara 9 sampai 10 juta. Kondisi unit tentu yang lengkap ya, STNK, BPKB dan pajak hidup, itu rata-rata ditawarkan 9 sampai 10 juta. Kalau dibandingkan dengan pasaran Matic entry level yang merek sebelah ya, terutama Honda, ini jauh lebih murah. Padahal harga barunya boleh dibilang sama ya. Ini harga barunya sekitar, karena harganya dari awal keluar sampai terakhir-terakhir itu berbeda-beda ya. Anggap saja ini harga barunya sekitar 15 jutaan atau 16 jutaan. Nah harga secondnya ini sekarang sudah di angka 9 sampai 10 juta untuk 3 tahun pemakaian. Sementara kalau jenengan bandingkan dengan Honda Beat yang dengan tahun yang sama, itu rata-rata masih dijual di angka 13 jutaan. Jadi ini salah satu solusi bagi Anda yang menginginkan Matic entry level yang pemakaian tahunnya tidak terlalu ramah, namun harganya lebih terjangkau ya. Nah kalau saya boleh mengambil sedikit kesimpulan ya, jadi kelebihan Suzuki Next ini beberapa diantaranya, satu, kualitas produknya itu bagus, jadi materialnya, bodi-bodinya ini lebih tebal dibandingkan dengan merek sebelah. Kemudian mesinnya juga lebih halus, tarikannya itu lebih enteng, lebih bertenaga, tidak ndrodok ya. Jadi RPM tinggi sampai RPM rendah itu lebih stabil, dinaiki juga lebih anteng. Walaupun ini Matic entry level, tapi kalau dinaiki feel berkendaranya itu seperti Matic yang middle level ya. Jadi seharga Matic di atasnya. Kemudian kelebihan yang berikutnya, kalau jenengan beli dalam kondisi bekas atau setengah pakai, ini
dengan tahun yang sama Anda bisa mendapatkan motor yang lebih murah namun dengan kualitas yang lebih bagus. Tapi sekali lagi, kalau Anda bukan FBH atau FBY ya, atau bukan FBS ya. Kalau FBS sih malah bagus ya, fans boy Suzuki. Nah itu. Jadi kemudian kelebihan berikutnya adalah suspensinya itu cenderung lebih nyaman dibandingkan dengan Matic sebelah ya. Jadi suspensinya itu lebih enak juga. Jadi secara kelebihan Matic ini juga banyak kelebihannya. Nah, kelebihan berikutnya yang jarang ditemui di Matic sebelah ini dia ada pelindung knalpot ya. Pelindung knalpot ini sangat berguna bagi para emak-emak yang biasanya menggunakan rok panjang. Kalau dia pakai rok panjang, kadang kainnya ini nyentuh bagian knalpot ini dan membuat rok itu sobek ya. Ini sudah dilengkapi dengan pelindung, jadi dia lebih aman ya. Ini pelindung knalpot, baik dari sini sampai belakang itu dia sudah pakai pelindung semua. Ini salah satu kelebihan yang lain. Nah, sekarang kita akan berbicara sedikit kekurangan dari Suzuki Next ini dibandingkan dengan Matic yang selevel ya. Yang pertama, untuk tahun 2018 ini di Beat itu starternya sudah pakai ESP yang senyap. Sementara untuk Next ini dia starternya masih bedak gitu ya. Itu kelemahan yang pertama. Jadi starternya dia masih model ya bletak gitulah. Kemudian kelemahan berikutnya yang kedua, ini kunci joknya masih pakai di sini, masih dari belakang ya. Sementara di Matic yang lain kadang sudah dipindah di depan. Berikutnya adalah ini bagasinya itu sempit. Jadi sementara di Matic yang lain itu lebih besar. Padahal Matic itu tujuan utamanya untuk kemudahan, kepraktisan dalam mobilitas. Nah, ini kalau mau naruh barang di sini tempatnya sempit banget. Itu menurut saya kelemahan yang kedua. Kelemahan yang berikutnya ini masalah desain ya. Kalau ini sekali lagi masalah selera. Ini batoknya ini kok dibuat agak besar itu, jadi menyesuaikan yang bawah. Kalau itu selera sih, bukan kelemahan ya. Kemudian ini panel-panel atas ini dia masih ya analog semua. Dan ini kalau diperhatikan dia buat lingkaran aja nggak penuh ya, ini masih kepotong. Nah, kalau usulan saya ini ya, ini kan agak dibesarkan dikit, jadi ini buat lingkaran ini juga nggak keputus gitu ya. Ini kan keputus ya, jadi buat desain aja nggak bisa lingkaran nggak bisa sempurna. Nah, ini sebagai bahan pertimbangan Suzuki ke depannya. Itu untuk masalah kelemahan, saya kira paling itu ya. Kemudian lampu depannya untuk tahun 2018 dia masih bolam, saya rasa tidak masalah. Oke, kita akan coba sedikit test ride ya. Jadi walaupun ini Matic entry level yang setara dengan Miyuji maupun Honda Beat ya, yang harganya selevel, namun menurut saya ini adalah Matic entry level dengan handling yang terbaik ya, bahkan dibanding Honda Beat yang merupakan motor sejuta umat ya, yang paling banyak diminati oleh penduduk Indonesia. Motor Next ini menurut saya handlingnya yang terbaik, jadi kelihatan antep gitu ya, jadi tidak goyang-goyang, beratnya itu pas, jadi distribusi berat antara depan dan belakang itu pas. Kemudian suspensinya juga nyaman, tidak terlalu keras juga tidak terlalu empuk, jadi pas gitu ya. Jadi untuk top speed juga oke. Namun untuk manuver-manuver di tikungan-tikungan kecil juga tidak terlalu limbung. Nah, kemudian untuk stop and go, jadi mesinnya itu menurut saya juga enak ya. Jadi bahkan ini motor Matic entry level dia sudah bisa menyamai motor Matic yang kelasnya di atasnya. Jadi ketika RPM rendah itu tidak ada kekosongan tenaga, jadi mulai kita putar gas sampai tinggi itu tenaganya sambung menyambung. Dan
mampu meraih kecepatan 80 km per jam itu dengan mudah dan tidak terlalu ngoyo tenaganya. Dan kita belum sempat nyoba top speed ya, tapi perkiraan saya 90 maksimal 100 lah. Untuk motor entry level itu sudah sangat-sangat cukup. Yang penting kailan tenaganya itu dari 0 km per jam sampai 60 atau 80 km per jam itu sambung menyambung terus mengisi, dan ketika dipakai manuver itu enak, lincah, ringan, dan ya pas lah itu untuk buat manuver-manuver di gang-gang sempit. Nah itu teman-teman sekalian, sedikit ulasan tentang Suzuki Next 2. Insya Allah nanti akan kita buatkan video berikutnya yang lebih lengkap ya, tentang test ride kemudian keiritan bahan bakarnya. Nanti kita akan coba di lain kesempatan. Tetap simak IM Vlog dan sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.